Halo semuanya. Pakaian tradisional adalah identitas setiap bangsa. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara lain seperti Jepang. Bila selama ini kamu hanya mengetahui fashion Jepang terkini, Jepang juga memiliki pakaian tradisional yang hingga kini menjadi ciri khas bangsa Jepang. Bahkan pakaian tradisional Jepang dalam dunia fashion telah mendapatkan modifikasi untuk masuk ke pasar dunia. Penggunaan pakaian tradisional Jepang sendiri beragam sesuai dengan kegiatan tradisional yang diadakan. Penasaran? Nah, di video kali ini, Star Value TV akan membahas jenis-jenis pakaian tradisional Jepang. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Value TV. Kimono. Sebagai pakaian tradisional tertua dari kebudayaan Jepang, kimono sendiri berarti sesuatu yang dikenakan, di mana kata ki artinya pakai, dan mono berarti barang. Jadi kimono menjadi kata untuk penyebutan pakaian. Kimono digunakan oleh pria ataupun wanita. Di saat sekarang ini, kimono yang akan Anda lihat berbentuk menyerupai huruf T. Dengan panjang hingga pergelangan kaki, pakaian berkerah ini memiliki model menyerupai mantel. Kimono untuk wanita memiliki model seperti terusan. Biasanya, wanita yang belum menikah akan mengenakan jenis kimono yang disebut sebagai furisode dengan lengan yang lebar hingga menyentuh mata kaki. Kimono untuk pria berbentuk menyerupai setelan. Akan tetapi, kerah pada bagian kiri harus berada di atas kerah bagian kanan. Kimono memiliki corak yang indah dengan warna-warna cerah. Untuk menggunakan kimono sendiri tidak mudah. Anda harus mengikat baju menggunakan sabuk yang disebut obi dengan melilitkannya pada bagian pinggang atau perut, dan kemudian diikat di punggung. Dilengkapi pula dengan alas kaki yang disebut zori atau geta. Kimono dipakai untuk menghadiri acara-acara formal, seperti upacara minum teh, pernikahan, dan lainnya. Yukata. Orang Jepang juga suka menghabiskan waktu bersantai mereka dengan berendam di dalam air panas. Bahkan banyak terdapat tempat pemandian air panas yang ramai dikunjungi warga sekitar. Itu sebabnya ada baju khusus yang digunakan setelah mandi dan disebut dengan yukata. Yukata merupakan kimono non-formal yang sangat tipis dan terbuat dari bahan katun dan mudah menyerap keringat. Fungsinya agar pemakai merasa sejuk dan dapat bersantai setelah berendam di dalam air panas. Bentuknya mirip kimono, hanya penggunaannya lebih santai. Bahkan dengan perkembangan mode, banyak yukata yang dibuat menggunakan corak cerah seperti kimono. Dan saat ini, yukata digunakan para wanita di Jepang untuk melihat festival kembang api. Furisode. Di Jepang, wanita yang menginjak usia 20 dikatakan telah menapaki usia dewasa dengan penuh tanggung jawab. Disinilah orang tuanya akan menghadiahi sang anak sebuah pakaian untuk digunakan dalam upacara kedewasaan. Pakaian yang terbuat dari sutra berkualitas dan memiliki warna mencolok indah ini disebut dengan furisode. Di sepanjang kain terdapat motif yang mencolok. Bedanya dengan kimono adalah lengannya yang panjang dan berkibas. Umumnya, furisode ini akan terus digunakan hingga wanita tersebut menikah untuk menghadiri berbagai acara formal. Hakama. Salah satu fashion Jepang ada juga yang mendapat pengaruh dari kerajaan Cina lama. Misalnya hakama, yang merupakan bawahan dan dipakai dengan cara diikat di atas kimono. Dahulu bawahan ini digunakan oleh para samurai. Terbuat dari 2 lembar kain polos dengan bentuk trapesium. Cara menggunakan hakama adalah dengan mengikatnya menggunakan 4 tali. 2 tali yang pendek akan mengikat bagian belakang kiri dan kanan. Sedangkan bagian depan kiri dan kanan diikat dengan tali yang panjang. Hakama yang memiliki panjang hingga mata kaki dapat mengecoh pandangan mata lawan ketika bertarung.
Pada dasarnya, hakama memiliki 7 kerutan, yaitu 2 kerutan di belakang dan 5 kerutan di depan. Ini menjadi perlambangan dari 7 asa Bushido di Jepang. Saat ini, hakama menjadi pakaian resmi yang digunakan untuk berbagai acara formal seperti seijin shiki, upacara minum teh, pesta pernikahan, dan lainnya. Di mana pakaian ini akan digunakan oleh anak laki-laki untuk acara shichi-go-san. Jinbei. Sama seperti yukata, jinbei juga merupakan baju untuk bersantai. Namun pakaian ini digunakan untuk tidur. Modelnya casual dengan bahan katun yang tipis dan nyaman. Saat ini, jinbei juga dapat digunakan untuk kegiatan santai di luar rumah. Bila pada saat festival kembang api, para wanita akan mengenakan yukata, maka jinbei dikenakan oleh pria untuk mendampingi wanita yang mengenakan yukata. Haori. Untuk menjaga agar kimono tetap bersih, ada aksesoris yang digunakan. Haori atau pakaian longgar memiliki model seperti kimono, namun lebih lebar dan longgar. Dipakai seperti menggunakan mantel. Biasanya, haori digunakan untuk acara-acara formal atau pernikahan. Model haori untuk pria lebih pendek daripada haori untuk wanita. Sebagai pasangannya, hakama akan menjadi pelengkap untuk bawahan. Uchikake. Sebagai hari yang sangat spesial, tentu saja pengantin di Jepang akan menggunakan pakaian adat yang paling mewah dan resmi. Uchikake terbuat dari bahan yang tebal dan memiliki desain yang sangat dekoratif serta terdapat motif indah seperti burung bangau. Pakaian ini juga sering digunakan oleh para seniman Jepang untuk pertunjukan. Untuk menggunakannya, biasanya penggunanya akan memakai kimono terlebih dahulu tanpa obi. Kemudian uchikake dikenakan seperti mantel. Kuroto Mesode. Untuk wanita sudah menikah, ia akan menggunakan kuroto mesode untuk acara yang sangat formal. Diambil dari kata tomesode yang berarti hitam. Maka pakaian ini pun berwarna hitam dan terbuat dari kain krep. Terdapat lambang keluarga yang berjumlah 5 buah, yaitu 2 pada bagian dada atas kiri dan kanan, 1 lambang di punggung, dan 2 pada bagian kanan kiri di belakang lengan. Pada bagian bawah terdapat motif indah yang menjadi ciri khasnya, di mana semakin tua usia pemakainya, maka letak motifnya akan semakin bawah. Iroto Mesode. Bila kuroto mesode biasanya digunakan untuk acara yang paling resmi, namun ternyata ada beberapa acara resmi yang tidak memperbolehkan menggunakan kuroto mesode, seperti acara Istana Kaisar. Ini dikarenakan warna hitam dianggap terlalu murung untuk acara yang ceria. Untuk itu, para wanita di Jepang harus menggunakan iroto mesode. Pakaian ini juga bisa digunakan untuk wanita yang belum menikah. Iroto mesode memiliki motif indah pada bagian bawah pakaian. Pakaian ini juga cukup memiliki 3 buah lambang keluarga, yaitu sepasang pada bagian belakang lengan dan 1 terletak di punggung. Bahannya bisa terbuat dari kain krep yang bisa tanpa motif tenun atau dengan motif tenun, seperti susuji, rinzu, dan moniso. Komon. Untuk acara santai seperti hangout bersama teman, makan malam, atau menonton pertunjukan, para wanita di Jepang biasanya menggunakan komon. Memiliki motif yang sederhana dengan ukuran kecil yang berulang-ulang. Pakaian ini dapat digunakan oleh wanita yang belum menikah dan telah menikah. Nah, itulah tadi informasi mengenai jenis-jenis pakaian tradisional di Jepang. Jika kalian punya rencana untuk berlibur ke Jepang, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Velio TV. Atau ikutan wisata ke Jepang bersama Star Velio Tour. Dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tur umum yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di layar teman-teman saat ini.
Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.